Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mr. Mili. Banyak sekali pertanyaan yang masuk berkaitan dengan salah satu tahapan tes penjaga tahanan ataupun Polsuspas, yakni tahapan uji keterampilan. Bagaimana jika saya tidak memiliki keterampilan apapun, atau saya tidak memiliki keterampilan bela diri atau juga keterampilan baris berbaris? Apakah bisa dan kalian lulus ke tahap selanjutnya setelah kalian melalui tahap tes uji keterampilan ini? Temukan jawabannya di video kali ini. Nah, hal pertama yang harus kalian pahami bahwasanya keterampilan bela diri atau keterampilan baris berbaris dan keterampilan lainnya itu merupakan atau bukan syarat wajib kalian untuk ikut tes CPNS penjaga tahanan ataupun Polsuspas. Jadi hal itu tidak menggugurkan kalian jika kalian tidak memiliki keterampilan apapun. Tapi kalau ditanya hal itu akan mempengaruhi nilai akhir, tentu jawabannya ya, karena keterampilan yang dicari itu adalah keterampilan yang nantinya akan menunjang pekerjaan kalian nantinya. Tapi ingat, tes uji keterampilan ini merupakan satu bagian dari tes SKB yang artinya WPFK, ada pengamatan fisik, wawancara, dan juga uji keterampilan. Dan itu nilainya atau poinnya itu bobotnya 40%. Sedangkan 60%-nya itu pada kesemaptaan. Jadi 60% kesemaptaan dan 40% WPFK tadi, wawancara, pengamatan fisik, dan juga uji keterampilan. Jadi 100% itulah nilai akhir atau nilai yang diambil pada tahapan tes SKB. Tapi bukan berarti tes uji keterampilan itu nggak penting dan kalian akhirnya menyepelekan. Jadi ketika teman-teman memikirkan tidak bisa baris berbaris atau tidak bisa bela diri atau tidak bisa memiliki keterampilan apapun, lantas hal itu akan menggugurkan kalian, dan itu aku pikir itu hal yang sia-sia dan buang jauh pikiran itu. Dan lagian keterampilan setiap orang itu kan bermacam-macam, nggak harus bisa bela diri, nggak harus juga bisa PBB. Ada banyak macam keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang. Ada yang mereka hobi dalam seni, bisa menari ataupun bermain musik juga bisa, atau mereka senang dalam dunia olahraga, mereka senang untuk bola voli, bola kaki, futsal, dan sebagainya. Ada juga yang keterampilannya itu dalam bidang kerohanian, misalnya dia bisa untuk membaca Al-Quran, atau dia juga ahli atau bisa ceramah, dan juga mereka ahli dalam bidang psikologi atau juga dalam elektronik, atau juga ahli dalam bidang untuk seperti pembawa acara atau MC, dan itu juga merupakan keterampilan. Jadi keterampilan itu nggak hanya sebatas bela diri ataupun PBB. Jadi nggak perlu khawatir kalau kalian nggak bisa PBB atau bela diri, cari keterampilan lainnya. Dan jangan sampai kalian memaksakan diri untuk harus bisa, dan akhirnya kalian melakukan kesalahan, blunder, dan itu akan mempengaruhi nilai akhir kalian. Apalagi bela diri, itu nggak bisa latihannya secara instan yang kalian sudah bisa dalam waktu 1-2 hari, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi kalian kalau mau belajar otodidak mungkin bisa, tapi hanya sebatas untuk mempertahankan diri saja, untuk misalnya self defending aja. Jadi bukan untuk memang kalian bisa untuk melakukan gerakan-gerakan bela diri, dan itu aku rasa kalian harus memang mengikuti latihan atau ada guru, dengan tentu nggak cukup waktu yang sebentar, 1 atau 2 hari, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, lalu gimana bang kalau kami nggak bisa atau tidak memiliki keterampilan apapun? Jadi teman-teman nggak usah khawatir, karena keterampilan ini merupakan sepersekian dari penilaian pada tahapan tes SKB, dan lantas nggak bikin kalian gugur pada tahapan tes SKB ini, karena tes SKB ini nilainya kumulatif, ada kesemaptaan dan juga nanti ada pengamatan fisik, wawancara, dan juga terakhir uji keterampilan. Jadi nilai itu diakumulatif sekali. Nah, mending kalian fokus saja untuk pada tahapan tes kesemaptaan, karena tes kesemaptaan ini ada lari, ada juga pull up, sit up, push up, dan juga seteran. Dan ini harus membutuhkan latihan yang memang membutuhkan waktu yang lama, dan harus kalian persiapkan sejak dini. Tidak bisa kalian besok mau tes kesemaptaan, hari ini mau belajar latihan, atau kalian latihan lari, push up, itu nggak bakalan membantu kalian, dan aku rasa itu akan membuat blunder. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Kalau misalnya ini kan belum buka untuk tes CPNS, nah kalian manfaatkan untuk berlatih. Mungkin apa yang kalian latih terlebih dahulu, mungkin kalian di rumah biasakan push up setiap pagi atau sesudah bangun tidur, atau lari-lari kecil, dan itu akan membuat kalian terbiasa dengan fisik kalian dengan berolahraga kecil tersebut. Jadi nggak bisa untuk latihan tes kesemaptaan ini kalian harus secara instan, itu membutuhkan waktu juga
yang memang kalian persiapkan dengan matang. Apalagi buat teman-teman yang mungkin saat ini malas untuk olahraga atau mager atau mungkin tiduran aja, apalagi zaman corona kan, nggak ngapa-ngapain, kuliah nggak, dan juga aktivitas di luar jarang, jadi hanya makan, tidur, dan di rumah aja. Jadi hal itu akan memberatkan kalian kalau kalian nggak membiasakan diri untuk olahraga. Mungkin enak kalau kalian memang basicnya atau memang hobi main futsal, atau seminggu sekali kalian main futsal, atau seminggu sekali kalian main bola kaki atau bola voli, dan mungkin fisik kalian terbiasa untuk menjalani latihan semata ini seperti lari, push up, dan sebagainya. Mungkin itu akan membantu juga dalam segi fisik. Tapi kalau memang yang belum sama sekali, itu nggak bisa kalian harus secara instan berlatih dalam semaptaan ini. Dan semapta ini akan menjadi momok yang paling menakutkan buat para pelamar tes CPNS penjaga tahanan ataupun Khususpas, karena di sini fisik kita dikuras. Dan tentu aku kemarin aja untuk tes semaptaan dapatnya jam 10 pagi. Bayangkan jam 10 pagi, hari panas, itu cairan dalam tubuh kita itu biasanya udah sedikit berkurang, dan kita harus melaksanakan tes kesemaptaan. Kalau nggak dibiasakan olahraga, itu akan membuat kita blunder atau fisik kita akan menurun, dan stamina kita tentunya akan hilang. Jadi berlatih, dan kalian harus berlatih dari sekarang. Untuk tes penjaga tahanan ini SKB-nya itu berbeda dengan SKB CPNS lainnya. Kalau SKB penjaga tahanan Kemenkumham dan juga ada untuk pemeriksa keimigrasian, itu SKB-nya sama. Ada tahapan tes kesemaptaan, pengamatan fisik, wawancara, dan uji keterampilan. Tapi kalau yang lain, untuk CPNS yang lainnya itu dia nggak ada tes kesemaptaannya, dia juga mungkin langsung SKB-nya, mungkin CAT lagi, dan juga wawancara, atau mungkin wawancara aja. Setelah itu habis itu pengumuman. Jadi untuk kesemaptaan itu memang kalian harus membutuhkan waktu ekstra untuk kalian latihan. Kembali lagi ke uji keterampilan tadi, jadi nggak melulu kalian harus bisa silat atau PBB, cari keterampilan-keterampilan lainnya. Mungkin seperti kalian bisa bermain gitar, kalian juga bisa MC, atau juga kalian jago dalam bidang fotografi. Tunjukkan kepada panitia atau pewawancara hasil-hasil karya kalian. Atau kalian bisa juga dalam segi editing, kalian memiliki YouTube. Nah, kalian beritahu kepada panitia ataupun pewawancaranya nanti. Karena menjadi seorang ASN itu nggak harus dituntut untuk jago dalam bela diri ataupun kalian jago dalam PBB. Apapun keterampilan yang kalian miliki itu sangat berguna nantinya saat kalian lulus menjadi aparatur sipil negara. Karena tugas aparatur sipil negara itu adalah mengayomi masyarakat. Jadi apapun keterampilan yang kalian miliki nanti sangat-sangat berguna. Apalagi kalau di lapas contohnya, kalian bisa ngaji, itu akan ditempatkan pada bagian pembinaan. Atau mungkin kalian basicnya tadi udah jadi perawat, kalian ikut tes kesemaptaan dengan jalur SLTA, mungkin kalian akan nanti dibantukan pada bagian kesehatan. Nah, jadi keterampilan kalian itu akan berguna pada saat kalian nanti sudah menjadi ASN. Nah, bagaimana Kak kalau misalnya kita nggak menampilkan apa-apa saat tes uji keterampilan nanti? Sekali lagi aku katakan bahwa tes uji keterampilan ini sifatnya nggak wajib dan juga nggak akan buat kalian gagal pada saat itu juga. Tapi kalau berkaitan dengan nilai, apakah mempengaruhi nilai? Jawaban aku pasti iya, akan mempengaruhi nilai kalian. Nah, kalau bisa, sebisa mungkin kalian harus menampilkan pada tahapan tes uji keterampilan kalian. Nggak bisa keterampilan silat dan sebagainya, aku katakan sekali lagi, cari keterampilan lain. Aku yakin setiap orang itu pasti mempunyai keterampilan, nggak mungkin nggak, walaupun 1-2, tapi mereka mungkin nggak tahu keterampilan apa yang mereka miliki. Mungkin mereka memiliki keterampilan dalam bidang seni, musik, dan sebagainya. Untuk mencari keterampilan itu sebenarnya gampang sih. Kita lihat aja dari hobi apa yang kita miliki. Mungkin kita hobi dalam bidang musik. Nah, berarti itu merupakan keterampilan kita. Kita bisa silat, atau kita bisa bermain gitar, atau mungkin biola, atau juga keyboard. Nah, itu merupakan suatu keterampilan. Ditambah lagi tes uji keterampilan ini merupakan tes tahapan akhir. Artinya setelah tes uji keterampilan ini nggak ada tahapan ataupun tes-tes lainnya, langsung nanti pengumuman. Sayang sekali kalau kalian nggak bisa memaksimalkan peluang. Nggak mungkin dong tes uji keterampilan ini akhir kalian nggak memanfaatkan peluang dengan baik. Siapa tahu dengan tes uji keterampilan ini bisa membantu atau mendongkrak nilai kalian yang mungkin diwawancara turun, atau mungkin pada tahapan tes SKB kalian tidak memiliki atau mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, dengan kalian menampilkan tes uji keterampilan dengan baik, mungkin akan membuat nilai kalian pada tahapan ini akan menunjang kalian untuk lolos pada menjadi seorang ASN nantinya.
Jadi intinya keterampilan ini nggak wajib, tapi sayang sekali kalau kalian nggak bisa memanfaatkan peluang dengan baik. Cari keterampilan yang kalian miliki kalau kalian nggak ada keterampilan. Aku yakin setiap orang itu pasti ada keterampilan, satu pun pasti ada. Dan yang pastinya kalian persiapkan diri dengan baik, dengan matang. Jangan sampai saat CPNS sudah buka, saat tes uji keterampilan, hari ini kalian baru mau cari keterampilan yang kalian miliki. Dan itu aku rasa akan blunder dan bikin kalian gagal ataupun mendapatkan nilai yang sebaliknya, nilai minus dari pewawancara. Sekian untuk video kali ini berkaitan dengan tes uji keterampilan ini. Jika kalian masih memiliki pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar dan bakal aku jawab untuk di video-video lainnya. Karena aku lebih suka jawabnya itu lewat video. Jadi biar kalian bisa mengetahui langsung ataupun kalian bisa memahami dengan baik. Sekian dari aku dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.